Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fungsi date and time. Fungsi date itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengolah tanggal, ya. Dimana dalam fungsi date ini terdapat year, fungsi year atau untuk mengetahui tahun, kemudian fungsi month untuk mengetahui bulan, dan fungsi day untuk mengetahui hari, ya. Kemudian untuk fungsi time, fungsi yang digunakan pada pengolah angka untuk mengolah waktu, ya. Di mana nanti dalam proses pengolahan waktu ini tidak serta-merta waktu atau date ini kita bisa kelola sedemikian rupa tanpa menggunakan aturan-aturan tertentu dalam pengolah angka. Untuk fungsi time, ini fungsinya adalah untuk mengetahui waktu yang akan kita kelola. Di antaranya adalah now, waktu saat ini, yaitu meliputi jam, menit, dan detik, ya. Kemudian ada fungsi time juga, ada fungsi hour, kemudian ada fungsi minute, dan fungsi second, ya. Baik anak-anak sekalian, yang pertama kita akan membahas yaitu fungsi memasukkan data berupa tanggal atau date and time, ya. Untuk memasukkan data berupa tanggal, ya, kita dapat pada sel yang kita pilih, kita dapat menggunakan tanda garis miring, ya, atau tanda penghubung. Misalkan kita akan membuat di sini tanggal 14 Oktober 2025. Kita masukkan 14 garis miring bulan 10 garis miring 2025. Ya, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan tanda penghubung. Misalkan 14 Oktober 2025. Nah, ini anak sekalian. Kemudian langkah berikutnya, kita bisa melakukan format atau perubahan tampilan pada data tanggal yang sudah kita masukkan. Caranya kita pilih, ya, kemudian kita klik kanan, format cell, ya. Kemudian kita tentukan saja bentuk tampilan date yang akan kita buat, misalkan dengan menampilkan nama bulannya, ya, seperti ini, lengkap, ya, tanggal, nama bulan, kemudian tahun, ya. Atau kalau perlu kita bisa menampilkan harinya juga, ya. Seperti tampak di sana. Kemudian misalkan yang kedua ini kita tampilkan dengan harinya sekalian, ya. Kita pilih yang bawah ini, ya. Nah, seperti tampak di layar. Nah, itu adalah pengaturan format date, ya. Baik, berikutnya kita akan menggunakan bagaimana kita akan menggunakan cara lain untuk memasukkan data berupa tanggal, yaitu menggunakan fungsi. Selain kita langsung dapat memasukkan tanggal menggunakan tanda garis miring, ya, diawali tanggal, bulan, kemudian tahun, kita juga bisa menggunakan fungsi, ya. Fungsi itu seperti apa? Nah, ini fungsi yang kita gunakan untuk memasukkan tanggal, ya. Yaitu kita mulai saja. Kita misalkan akan memasukkan tanggal 14. Caranya dimulai dengan kita sama dengan kemudian date kurung buka, kita masukkan tahunnya, tahun terlebih dahulu karena ini memang aturannya, ya. Kemudian kita buat tanda pemisah. Nah, karena di komputer ini aktif menggunakan titik koma, maka kita masukkan titik koma saja. Terkadang beberapa komputer menggunakan koma saja, ya. Kemudian untuk bulannya, misalnya kita akan buat bulan 10, ya. Tanggalnya tanggal 14, ya. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup. Hasilnya tampak seperti layar, ya. Untuk melakukan format seperti biasa, bisa kita klik kanan ini, ya, format cell, ya, kita tentukan tampilan ini tanggalnya, ya. Nah, misalkan seperti itu, ya.
Kemudian berikutnya adalah fungsi year. Fungsi year ini adalah fungsi khusus untuk mengetahui tahun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti apabila kita menemukan suatu permasalahan yang pada suatu tanggal yang kita butuhkan misalnya hanya tahunnya saja, ya, agar nanti tahun itu bisa diolah atau dikelola, misalkan kita tambah tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya, atau tahun berikutnya dengan tahun sebelumnya, ditambah atau dikurangi, supaya bisa menghasilkan nilai numerik, maka kita harus menggunakan namanya fungsi year, ya. Caranya bagaimana? Caranya kita awali dengan sama dengan seperti biasa, kita ketikkan year, ya. Kemudian kita awali dengan kurung buka. Yang dimaksud serial number ini adalah sel di mana date itu berada. Karena di dalam date itu ada yang namanya tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kita pilih saja ini ya, yang sudah kita buat di sel A10 ya. Kita pilih serial number-nya di sini. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup ya. Nah, hasilnya hanya ditampilkan tahunnya saja dari fungsi date yang sudah ditampilkan ini, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Jadi yang ditampilkan hanya tahunnya saja. Kemudian berikutnya adalah fungsi month. Fungsi month itu untuk mengetahui bulan berapa dari suatu tanggal ya. Nah, bagaimanakah caranya? Sama seperti fungsi year, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan month, kemudian diawali dengan kurung buka, kemudian kita tentukan di mana date itu berada ya. Nah, misalkan di sini ya, kita pilih pada sel yang berisikan date ya. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup. Maka yang di sini akan ditampilkan ini adalah bulannya saja, yaitu bulan 10, bulan Oktober ya. Kemudian untuk fungsi day itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari tanggal dari suatu date ya. Bagaimanakah caranya ya? Caranya sama seperti fungsi year dan month, diawali sama dengan, kemudian day, kita ketikkan day, kemudian diawali dengan kurung buka, kita pilih pada sel yang berisikan date ya. Kemudian kita akhiri dengan sama dengan ya, dan hasilnya adalah 14. Karena di sini tanggal 14 Oktober 2025. Oke. Di sini tadi kita sudah membahas fungsi date. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi time ya. Waktu ya. Untuk membuat waktu itu bisa kita gunakan ya. Untuk time ini kita gunakan apa namanya? Kita awali misalnya jam 10 lebih 20 menit 30 detik. Nah, kita menggunakan tanda detik 2 ya. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita ubah formatnya. Format sel. Nah, ini kita pilih hour. Nah, ini. Kemudian ini hour, minute, IM atau PM. Nah, ini. Nah, ini langsung otomatis. IM ini maksudnya apa? Dari jam pagi ya, jam 10 pagi. Kenapa kok bisa dikatakan jam 10 pagi? IM anti-meridium dimulai dari habis setelah jam 12 malam hingga jam 23.59 menit dini hari hingga jam 12 siang ya. IM anti-meridium ini terhitung dari jam 12 ke bawah hingga jam 11.59 siang tengah hari. Kemudian jam 2 di atas jam 12 tengah hari hingga jam 23 dini hari ini termasuk PM, push meridium ya. Oke. Kemudian ini ada fungsi yang namanya current time ya. Current time itu waktu saat ini. Untuk mengetahui ini apa fungsi saat ini ya. Untuk mengetahui fungsi saat ini adalah bisa kita gunakan fungsi now. Bagaimanakah cara menggunakannya?
sangat mudah sekali untuk mengetahui saat ini tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa. Ini kita gunakan fungsi now, ya. Kemudian kurung buka dan langsung diakhiri dengan, nah hari ini adalah tanggal 14, bulan 10, 2025. Kebetulan sekarang ini jam 15:31 ya. Itu ya. Baik. Nah, itu adalah fungsi now. Kemudian ada fungsi time ya, Anak sekalian. Fungsi time, fungsi now ini adalah fungsi yang saat ini berjalan ya. Tanggal saat ini, bulan saat ini, termasuk waktu saat ini yang sedang berlangsung ini. Kalau kita buat lagi fungsi now, ini sudah berlalu 1 menit, ini sudah berubah. Minitnya sudah berubah ya. Oke. Kemudian fungsi time digunakan untuk mengetahui waktu. Di dalam time ini ada hour, ada minute, ada second. Sama halnya seperti yang di atas ini. Ini cara manualnya kita masukkan, langsung kita masukkan jamnya, kemudian titik 2, menitnya, kemudian yang terakhir itu adalah detiknya ya. Kalau ini kita menggunakan fungsi ya. Sama saja hasilnya seperti ini ya. Kalau menggunakan fungsi kita awali dengan sama dengan time, kita klik time, kemudian hour-nya jam berapa, misalkan jam 10 ya. Titik koma, lebih berapa menit? Lebih 42 menit misalkan. Berapa detik? Misalnya 52 detik. Nah, kemudian kita akhiri dengan huruf tutup. Nah, ini ya. Nah, ini jam 10. Kalau misalkan ini kita rubah, misalkan jam 22 malam hari ya. Tekan enter. Maka di sini yang berubah di sini adalah PM, push meridian. Ini menunjukkan bahwasannya jam sore hari ya, dimulai di atas jam 12 siang hingga jam 23 lebih 59 menit pada malam hari. Nah, itu terhitung push meridian ya. Seandainya kita rubah lagi, misalkan di sini adalah jam 11 siang, maka dia AM ya. Jam 11 siang. Kalau misalnya kita rubah di sini jam 2 misalkan ya, ini tidak AM ya. Baik, berikutnya adalah fungsi hour. Fungsi hour adalah fungsi yang digunakan untuk mengetahui hanya jamnya saja dari suatu time ya. Karena time itu tersendiri, karena time itu sendiri terdiri dari hour atau jam, kemudian minute atau menit, kemudian second atau detik. Nah, kita hanya akan mengambil jamnya saja dari suatu time ya. Bagaimana caranya? Sama halnya seperti fungsi date ya. Untuk fungsi fungsi year, fungsi month, fungsi year, fungsi month, dan fungsi date ya. Dimana masing-masing itu hanya mengambil tahunnya saja, kemudian bulannya saja, dan tanggalnya saja. Nah, sama halnya dalam fungsi time ini, the hour ini, kita hanya mengambil jamnya saja dari time yang terdiri dari hour, minute, dan second ya. Langsung aja kita ketik, kita awali dengan sama dengan ya, kita ketik, kemudian kita buka kurung buka ya, tambah kurung buka, kita arahkan kepada serial number-nya ini ya, atau sel yang berisikan time ya, kemudian kita kurung tutup. Nah, ini menunjukkan jam 2 ya, jam 2 pagi ya. Kemudian fungsi menit, berapa menit dari time itu ya. Kita awali dengan sama dengan minute ya. Dan kita pilih di sini. Kita akhiri dengan kurung tutup ya. 42 menit ya. Kemudian second ya. Second kita ya. Sama second kurung buka ya. Serial number-nya kita arahkan ke time ya. Kemudian kita akhiri dengan kurung tutup. 52 ya, karena di sini tidak terlihat karena tampilannya itu hanya menit saja. Bagaimana supaya tampil secara keseluruhan? Kita pilih format, kita
kita pilih yang tanpa ketentuan tanpa menunjukkan siang dan malam ya. Kita pilih yang biasa ini ya, time ya. Kita seperti ini ya. Nah, ini. Oke, baiklah, baik itu anak-anak sekalian, materi kita hari ini terkait dengan fungsi date and time. Kita bertemu dengan pertemuan selanjutnya bagaimana cara menerapkan fungsi date and time dalam proses perhitungan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.